Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita memiliki kemauan serta kemampuan untuk melangkahkan kaki demi thalabul ilmi, memanfaatkan umur yang tersisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu dengan jamaah sekalian. Setelah hari Rabu yang lalu, kita sama-sama merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala bentuk pengorbanan kita, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda, menjadi pemudah bagi kita semua untuk menjadi ahli surga. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, maka materi yang akan kita kaji oleh-oleh dari Idul Adha yang sudah kita rayakan bersama, tentang pesan kebaikan apa yang bisa kita dapatkan sehingga Idul Adha tidak berlalu begitu saja, bukan hanya sebatas ibadah tahunan, tapi bisa membekas, berkelanjutan, menjadi akhlak yang mulia yang kita amalkan dalam keseharian. Hadirin, sungguh setiap ibadah yang kita kerjakan pada akhirnya harus bermuara menjadi akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bahasanya bukan aku diutus untuk menyuruh kalian sholat, bukan. Aku diutus agar kalian mengeluarkan zakat, bukan begitu bahasanya. Tapi yang keluar dari lisan manusia yang paling mulia, Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka sungguh setiap ibadah yang kita kerjakan harus membuahkan akhlak yang mulia, terasa oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Peran kita sebagai hamba Allah yang bertakwa menyebarkan banyak kebaikan, memberikan banyak kemanfaatan. Nah, maka itulah buah utama dari ibadah yang harus senantiasa ada pada diri kita, terjaga dengan sebaik-baiknya. Bila itu sudah ada, jamaah, maka pahala sempurna pasti Allah berikan kepada kita. Maka sholat akan percuma ketika lisan tidak terjaga, perbuatan berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan percuma ketika hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar tidak terjaga, tidak memberikan banyak kebaikan. Sholat ibadah kita yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nanti akan terasa kebaikan hubungan tersebut oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka mari kita awali materi ini dengan poin pertama, yaitu dunia sebagai ladang akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Inilah model manusia yang pertama, dan pastikan kita harus seperti ini, bahwa segala apa yang kita lakukan harus mengharapkan keuntungan di akhirat. Jadi jangkauan kita jamaah teramat jauh. Tujuan kita jelas, yaitu untuk mengharapkan keuntungan di akhirat. Aktivitas apa saja yang kita lakukan, pastikan niatnya ini, Pak, mengharapkan keuntungan di akhirat, sehingga menjadi bagian dari ibadah. Ayah, berarti eta dua lembarnya, sanes bulak balik anu aslina. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi, ini keadaan manusia yang pertama, dan pastikan kita harus seperti ini dalam melakukan aktivitas saja, diniatkan untuk mengharapkan keuntungan akhirat, sehingga apa saja yang kita lakukan menjadi bagian dari ibadah. Jadi sungguh tujuan hidup kita jelas, terarah. Apa yang harus kita lakukan harus senantiasa mengikuti aturan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Bila kita sudah seperti itu, jaminannya nazid lahu fi harsih. Kami, kata Allah, tambah keuntungan itu baginya. Kenapa bahasanya dapat tambahan, Pak? Artinya di dunia kita mendapatkan, dari setiap usaha yang kita lakukan, di akhirat Allah menambah keuntungan itu dengan pahala yang berlipat ganda, dengan kehidupan yang mulia, dan inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, wa ma kana yuridu harsad dunya nuktihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian saja dari keuntungan dunia. Nah, ini model manusia kedua, Pak. Jadi hidup di dunia, segala aktivitas apa saja yang dilakukannya hanya untuk mengharapkan keuntungan dunia saja. Maka Allah menjanjikan kami berikan kepadanya dunia itu, tapi sebagian saja. Gitu, Pak. Kenapa hanya sebagian padahal dia totalitas mengejar dunia? Karena Allah sudah menetapkan bagiannya. Urusan dunia sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Gitu, Pak. Jadi yang mengejar akhirat Allah tambah keuntungannya, di dunia dapat, di akhirat apalagi.
Bila tujuannya hanya dunia saja, Allah berikan, tapi hanya sebagian. Tidak semua sebagaimana yang kita inginkan. Lupa. Lalu bagaimana keadaannya di akhirat? Allah melanjutkan, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Kenapa? Karena kan tujuannya hanya untuk dunia. Niatnya hanya untuk menggapai keuntungan dunia. Tuh Pak. Jadi kalau kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tujuannya hanya dunia saja, tidak akan didapat semuanya Pak. Bakal stres etet. Jadikan bagian dari ibadah. Harapkan keuntungan di akhirat. Ya bagaimana dengan urusan di dunia? Sudah Allah tetapkan bagiannya itu. Jadi kalau kita meyakini rizki sudah Allah tetapkan, maka bekerja sepenuhnya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menutup celah rasa iri dengki, bermain curang, saling menjatuhkan. Kenapa? Karena meyakini rizki sudah Allah tetapkan, maka bekerja sepenuhnya menjadi ibadah. Tuh Pak. Dan ini tegampil pangemutan itu. Sok perhatikan pada dunia kerja, persaingannya, saling menjatuhkannya, rasa iri dengkinya. Nanti tingkat stresnya itu tinggi Pak. Kenapa? Karena yang dituju hanya dunia, pasti akan demikian keadaannya. Gitu. Nah ini jadi dasar utama dalam kita mengarungi hidup di dunia dengan melakukan aktivitas apa saja di dalamnya. Pastikan tertancap kuat dalam keyakinan, teramalkan dalam keseharian kalimat hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita seluruhnya hanyalah untuk beribadah. Niatkan untuk mengharapkan keuntungan di akhirat, maka pasti Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan ketenangan, karena meyakini segala sesuatunya tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita lihat penjelasan dalam kitab Tafsir Al-Maraghib. Nanti hela Pak, saya Pak. Qala Qatadah berkata, Innallaha yu'ti ala niyatil akhirati ma syaa min amri dunia. Sesungguhnya Allah akan memberi berdasarkan niat akhirat apa yang Dia kehendaki dari perkara dunia. Wala yu'ti ala niyati dunia ila dunia, dan Allah tidak akan memberi berdasarkan niat dunia melainkan dunia saja. Tuh Pak. Jadi ini ya yang tadi kita bahas ya, dalam tafsir Al-Maraghib diterangkan penjelasan dari Qatadah demikian. Jadi kalau niatnya untuk akhirat, ya maka Allah akan memberikan ya balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia saja, ya Allah memberikan balasan ya di dunia, itu pun hanya sebagian saja. Yang kedua dari Ali radhiyallahu anhu qala, ia berkata, faharsud dunya, adapun keuntungan dunia adalah al-malu, pertama harta, wal banuna, dan anak. Ini Pak yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi tujuan hidup. Harta dengan segala macam fasilitas di dalamnya. Orang punya banyak harta
lalu tidak punya anak Pak, tidak akan sempurna kebahagiaan. Banyak. Yang kedua anak tuh. Orang punya banyak anak, tegaduh harta kumaha gitu. Nah, maka harsul dunia mah dua ini Pak, harta dan anak. Wa harsul akhirah, sedangkan keuntungan akhirat ialah al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang kekal. Itu. Jadi keuntungan akhirat apa? Amal-amal soleh yang kita kerjakan hanya sebentar Pak dikerjakannya, hanya sementara selama kita hidup di dunia. Tapi al-baqiyat akan mendapatkan balasan yang kekal. Dan itulah tujuan akhir kehidupan kita, menuju negeri akhirat. Nah, sekarang kita masuk mengenai poin-poin apa yang menjadi buah dari ibadah kurban. Jadi yang diharapkan dari ibadah kurban, dari Idul Adha yang sudah kita rayakan apa saja, sehingga tidak hanya menjadi ibadah tahunan, bukan sekedar ibadah penyembelihan, tapi membekas, berkelanjutan menjadi akhlak mulia dalam keseharian kita. Nah, yang pertama harus meningkatkan ketakwaan. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Allah mah tidak membutuhkan daging kurban kita, apalagi darahnya. Dagingnya silahkan makan, silahkan bagikan. Darahnya silahkan alirkan lalu bersihkan. Terus yang sampai kepada Allah apa dari ibadah kurban yang sudah kita lakukan? Walaki yanalumut taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Nah, ini Pak, ini dimensi akidah dan ibadahnya ini. Dan ini meluruskan kurban masa jahiliyah. Ketika masa jahiliyah mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung berhala itu menerima ya, dan membutuhkan kurban-kurban mereka, maka darah dilumuri kepada patung-patung berhala, daging-dagingnya dijadikan persembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Maka Allah meluruskan, tidak demikian ibadah kurban di dalam Islam. Allah tidak membutuhkan apa yang kita korbankan, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan di antara kita. Rasa takut yang teramat besar terhadap Allah Ta'ala, sehingga membuahkan ketaatan yang sempurna, kehati-hatian dalam beramal sehingga keikhlasan terjaga, kaifiat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta. Dan itu Pak, ya, poin utama dari nilai ketakwaan. Kadzalika sakharaha lakum, demikianlah Allah telah menundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi bahasanya bukan berikan kabar gembira kepada yang berkurban, bukan, tapi kepada orang yang berbuat baik. Artinya yang punya Allah titipkan harta, berkurban dengan harta, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan apa yang bisa kita bantu Pak. Semuanya mendapatkan kabar gembira dari Allah dengan balasan surga yang Allah janjikan kepada kita.
Wa basyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, ibadah kurban harus menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah terangkan di surah As-Saffat mulai ayat 100. Di sini Allah mengabadikan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbu, anugerahkanlah aku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini doanya. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dianugerahkan putra, anak. Mengapa? Karena yang tadi Pak, di antara keuntungan dunia adalah anak. Perhiasan hidup dunia anak. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan redaksi yang tadi tidak hanya sekali dua kali. Terus Nabi Ibrahim banyak berdoa, memohon dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi keyakinan tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada amal ibadah yang percuma. Kewajiban kita hanya berdoa, ketetapannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, yaitu Ismail. Halim, anak yang sangat santun. Gitu Pak. Dan inilah kebahagiaan yang sempurna karena anaknya melanjutkan perjuangan beliau. Jadi anaknya pun Nabi Ishak. Nanti dari jalur Siti Sarah lahir siapa Pak? Ishak. Jadi Nabi juga. Dari Ishak punya cucu Yakub jadi Nabi juga. Yakub punya putra siapa Pak? Yusuf. Jadi Nabi juga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Dan sekali lagi menjadi bagian kebahagiaan yang sempurna ketika peran kita sebagai orang tua ada yang melanjutkan di antara anak keturunan kita. Ustadz akan mendapatkan kebahagiaan sempurna ketika punya anak menjadi ustadz pula Pak. Gitu ya. Dan guru kami Pak Al-Mukarram Al-Ustadz Wawan Sofwan, putranya Pak, wah bahagia Pak jadi Ustadz Sadayana gitu. Ya. Ayah beliau guru kami Allahu Yarham, ya sama putranya jadi Ustadz juga Pak, begitu. Ya. Bapak merintis usaha dilanjutkan oleh putra Bapak tercinta, kan suatu kebanggaan Pak. Ya dikembangkan usaha Bapak. Tak demikian pula doa di dalam surat ini. Nabi Ibrahim memohon agar Allah menganugerahkan anak yang termasuk orang yang soleh. Allah mengijabah anaknya, bukan sekedar soleh tetapi melanjutkan perjuangan ayahnya, sama-sama menjadi nabi. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Singkat cerita Pak, ketika anak itu sampai pada umur sanggup berjuang bekerja sama bersama ayahnya. Nah ini Pak, ini pola pendidikan yang diterapkan, yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kita harus melibatkan anak dalam setiap kebaikan. Jangan semuanya dibereskan oleh bapak.
Jangan semua urusan rumah diselesaikan oleh istri bapak. Dan istri bapak teh sanes pembantu atuh. Libatkan anak-anak. Sok teteh bagian teras beberes. Bantu tah nyuci kendaraan gitu Pak. Dede bagian belakang. Jadi dilibatkan Pak. Walaupun pada awalnya bapak kerja 2 kali. Istri bapak pun demikian. Tidak mengapa. Tinggal nanti beri masukan. Gitu. Anak bapak cuci piring sendiri ngadoan para depes Pak. Dan sabun cuci piringnya terlalu banyak. Biasanya sasendok kanggo suap piring numpuk Pak. Ya ukur sak piring atuh kan leueur tah. Para reupes Pak. Nah, maka Bapak berikan masukan. Gitu. Berikan masukan, perbaikan ke depannya, hargai apa yang sudah dilakukan sehingga si anak tidak merasa percuma walaupun melakukan kesalahan. Nah, gitu Pak. Ini ayatnya. Ya, sampai umur sanggup diajak bekerja sama dengan ayahnya, bahasanya begitu. Artinya anak sudah bisa diberikan tanggung jawab, sudah mampu mengerjakan tugas sendiri, sudah bisa mandiri. Sok berikan kepercayaan, jangan segala ku bapak diberesan. Itu gaduh sapatukeun we cenah dicuci sendiri Pak. Ya anggo nyalira kotor ku nyalira kira ku bapak anu nyuci sapatuna. Nah sekarang macam ada laundry sepatu kan anggar ka bapak nyuunkeun artosna. Cuci sendiri kan gitu Pak. Kan jangan zaman kapungkur masa sekolah apanya libur teh ngarusu sepatu di pararoe eta teh seragam naonnya kayak nama diumurkeun kitunya ku mamahna we etanya. Atau sekalipun bapak punya asisten rumah tangga, jangan semuanya diserahkan kepada asisten tersebut Pak. Segala nanti bibi pengen makan, bibi masakin ini, bibi pengen minum gitu. Canak iku nyalira ada tiasa. Nah gitu Pak. Ya. Ini Pak ayat ini. Jadi kan dari pendidikan peran kita sebagai orang tua banyak disampaikan keterangan yang tadi. Ternyata Al-Quran sudah menerangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjelaskan, memberikan contoh sedari dulu yang kisahnya Allah terangkan di ayat ini. Jadi ketika sudah sampai umur sanggup Pak diajak bekerja sama dengan ayahnya, qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Dan mimpi para nabi itu merupakan wahyu. Lalu Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan, fanzur madza taro, coba sok pikirkan, ya apa pendapatmu, tuh Pak. Ya, jadi ini pengajaran kedua, kita harus menghargai pendapat anak, harus mendengarkan keinginan anak. Jangan semuanya bagaimana bapak, sok ajak ngobrol Pak, ajak diskusi, jalin komunikasi yang baik. Gitu. Fanzur madza taro, sok bagaimana pendapatmu. Nah, bapak teh mimpi nih, isinya perintah menyembelih kamu, gitu. Qala Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayahanda tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Tuh Pak. Jadi Nabi Ismailnya, putranya ridho Pak, ridho. Setelah diajak ngobrol, dimintai pendapat, anaknya soleh, meyakini itu bukan keinginan ayahnya tapi perintah dari Allah Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim bukan si raja tega Pak. Nabi Ibrahim bukan tidak punya rasa cinta terhadap anaknya,
Tetapi Nabi Ibrahim berhasil membuktikan Allah lebih dicintai dibandingkan apapun, termasuk dibandingkan mencintai putranya sendiri. Dan ini ujian paling berat yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya ridho, sok kerjakan Pak apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar menjalankan apa yang Allah perintahkan sekalipun berat. Nah maka nanti praktik penyembelihan hewan kurban kita buat hewannya tenang Pak, dibuat tenang sehingga hewannya menerima. Bahasa di dia ridho Pak, dipencit ku Bapak. Kalau penanganannya tepat tidak akan ada cerita sapi ngamuk Pak, mau ayah. Nah cina itu ayo di video sapi ngamuk, berarti tidak tepat penanganannya, tidak benar tuh. Sapinya dibuat panik, dibuat tidak tenang sehingga melakukan perlawanan. Itu Pak. Kan sapi-sapi yang lain anu antrian bade dipencit teh kedah jauh Pak, minimal di halangan. Ayo gigireun geura, nya kumaha teu ngamuk atuh. Cok sapi teh karek wengi cenah ngobrol jeung si eta, si pencit cenah. Tos ieu bagian urangnya ngamuk atuh. Itu Pak. Lalu ditarik diperlakukan dengan kasarnya sapi oke atuh bisa ngamuk Pak, gede tanaga. Nah gitu. Seperti halnya Nabi Ismail ridho Pak disembeli ayahnya, demikian pula sapi harus diperlakukan dengan baik, diusapan ku bapak teh. Ya, ditenangkan moal ngamuk Pak. Sapi-sapi itu badagna gede tanaga dan moal ngamuk. Kalau benar mah penanganannya, ya sapi leutik gerah ngamuk gitu. Ada di begitu. Itu Pak inti dari ayat ini. Jadi Nabi Ibrahim tidak langsung begitu saja menyembelih gitu ya, tapi diajak dulu ngobrol sehingga anak memahami ini bukan keinginan bapak tapi Allah yang memerintahkan, dan si anak meyakini bahwa perintah dari Allah harus kita taati seberat apapun. Tuh Pak. Hingga akhirnya kan Allah menerima pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun Ismailnya tidak jadi disembelih. Karena Nabi Ibrahim sudah membuktikan Allah lebih dicintai dibandingkan apapun. Gitu Pak ya. Maka ibadah Idul Adha, ibadah kurban yang sudah kita rayakan harus menguatkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita sudah memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah, maka kita akan merasakan manisnya keimanan, merasakan kenikmatan dalam ketaatan, khusyuk dalam beribadah, menjadikan akhirat prioritas utama dalam hidup kita. Lanjut Pak, poin ketiga, ibadah Idul Adha mengajarkan kita agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ayatnya masih di surah Al-Hajj ayat 36. Ini mengulang saja karena pertemuan terakhir kita sudah membahas ayat ini. Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Lakum fiha khair, kalian banyak memperoleh kebaikan padanya. Sopan. Kita ambil sapi, kambing Pak ya, ketika hidupnya banyak bermanfaat bagi kita Pak. Ada yang sapi bisa dimanfaatkan tenaganya Pak, bisa diperas air susunya, kotorannya. Demikian pula kambing banyak. Susu kambing teh wah bagus pisan Pak manfaatnya. Jadi air susu sapi bukan hanya bermanfaat untuk anak sapi Pak, untuk anak orang juga bermanfaat, kan gitu. Tapi air susu ibu Pak hanya bermanfaat bagi anak ibu, kan gitu. Kumaha cenah anak tetangga jadi masalah gitu. Ya jadi saudara sesusu haram menikah, gitu. Orang mah eleh Pak ku sapi sok dihitung-hitung. Ya,
Tuluy dipencit sapina Pak waktu Idul Adha, dagingna manfaat banyak, tulangna naonna deui Pak, buntutna, kulitna, sagalana we eta teh. Kitu. Aya keneh Pak daging di bumi. Atasnya teh atos. Tuh banyak tuh. Ini ayatnya lakum fiha khair, bagi kalian pada hewan-hewan kurban itu banyak kebaikan, banyak manfaat. Itu fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih dalam keadaan berdiri. Shawaf itu jama dari sab. Jadi untama bisa disembelihnya dalam keadaan berdiri. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Fa idza wajabat junubuha, maka ketika sudah benar-benar mati, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Ini Pak, mustahik kurban pertama kurbaninya. Wa atimul qani'a, lalu berilah kepada orang yang merasa cukup. Wal muqtar, beri pula kepada orang yang minta-minta. Jadi mustahik kurban mah tidak seperti zakat fitri. Kan zakat mapanya fakir miskin. Ai mustahik kurban mah semuanya we bagikeun. Pacena eta aya jalmi beunghar cenah orang kaya tapi teu kurban. Dipasihan tong pasihan. Mudah-mudahan tahun payun biasa kurban gitu. Ya. Kalau ada mah bagikan. Kadzalika sakharaha, demikianlah kami telah menundukkan untukmu. Ini Pak tujuannya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kedah ningkat rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bapak nuang sate kambing Pak, pasti ganyem teh wah cenah bisaan anu mencitna teu bau ieu mah. Kitu dipuji anu mencitna. Asli ieu mah kambing muda. Bisaan cenah ieu balanjana cenah nu meser kambingna. Kitu Pak. Meni raos ieu bumbu nasi mamah masakna bisaan. Eta geura sagala dipuji. Ai Allah nah hilang. Kitu Pak teu dipuji. Ada kambingnya bagus, tidak ada syariat Idul Adha Pak, kita tidak akan senikmat sekarang memakan daging tersebut. Sapi banyak Pak, teu aya syariat Idul Adha, ya tidak akan semelimpah sekarang kita Pak. Nah itu la'allakum tashkurun, harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Di halaman berikutnya Pak. Kan umumnya terbayang syukur teh Pak ngundang-undang, makan-makan, gitu kan Pak. Kalau demikian yang dipahami atuh kedah tiap dinten Bapak teh ngundang makan-makan. Nah maka dalam kitab Tazibul Akhlak diterangkan anna syukra istimalul abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Sesungguhnya syukur itu adalah seorang hamba menggunakan seluruh yang telah Allah anugerahkan kepadanya pada apa-apa yang diciptakan karenanya. Allah memberikan kita kaki, sok gunakan melangkah ke tempat yang Allah ridhoi, seperti yang sekarang kita lakukan. Pertama kali tempat yang kita tuju adalah tempat yang mulia, masjid kita tercinta. Kita punya pendengaran Pak, kumaha ieu bersyukurnya, mendengarkan nasihat keagamaan, mendengarkan kajian, menyimak, memahami sampai bisa mengamalkan sehari-hari. Seperti yang sekarang kita usahakan. Jadi sungguh jamaah pada diri kita syukuran dan ngumpul itu. Kalau orang Allah berikan lisan tapi tutur katanya menyakitkan, selalu keluar kata-kata yang penuh dusta. Nah berarti dia kufur nikmat terhadap lisan yang Allah berikan. Akan berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ada orang Allah berikan kecerdasan, pendidikannya tinggi Pak, tapi digunakan untuk tindak kecurangan. Banyak melakukan kezaliman, amanah yang diberikan dikhianati. Tata Pak, bentuk kufur nikmat. Nah gitu. Jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali hal yang harus kita syukuri, semuanya harus kita gunakan pada apa-apa yang Allah tetapkan.
Yang terakhir jamaah, Idul Adha yang sudah kita rayakan bersama harus menjadikan kita pribadi yang berjiwa kurbani, siap mengorbankan apapun untuk Allah Ta'ala, baik mengorbankan harta, tenaga, waktu, pikiran, sampai nyawa kita harus siap dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, sebagaimana yang dibuktikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dasa lintas mapa pikabitaeun Pak, bagi mereka surga di depan mata. Walaupun di sisi lain sesuatu yang menyedihkan, ya banyak korban. Ternyata mereka syuhada, orang-orang yang Allah ridhoi kewafatannya. Nah kita lihat Pak, dalam bahasa Quran, pribadi yang berjiwa kurbani itu disebut isar. Isar ialah badlul mali ma'al hajati ilaihi, mendermakan harta padahal sangat membutuhkannya. Bapak sedang butuh sebetulnya mah, tapi bisa kurban, mendahulukan kurban. Akeun wae kanggo eta mah bisa nyusul meserna, kanggo helawe nu aya tuh Pak. Mumpung bisa bertemu lagi dengan bulan Zulhijjah, tahun payun mata acan kantos kaumuran, maka Bapak bisa berkurban. Selanjutnya dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan isar ialah taqdimul ghairi ala nafsi wa huzuziha dunyawiyah, mendahulukan yang lain atas dirinya dan kebahagiaan dunianya. Jadi isar mah urusan dunia, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Warobatun fil huzuzi diniyah, dan mencintai kebahagiaan agamanya atau akhiratnya. Jadi urusan dunia mah mendahulukan orang lain, urusan ibadah atau akhirat harus berlomba-lomba Pak. Bapak sholat berjamaah berlomba-lomba saf yang terdepan. Saf yang paling depan siapa Pak? Sholat berjamaah iman gitu. Jadi tong mangga kapayun imaman. Bapak biasa bacaan Quran Bapak sae, hafalan Bapak banyak kapayun gitu. Ya kalau tidak ada jadwalnya, tidak ditetapkan jadwal, kan ini mah dijadwal leres gitu. Anu dijadwal teu aya Bapak kapayun gitu ya. Jangan sampai kita mendahulukan orang lain Pak, mangga kapayun Bapak dipengker gitu. Kayak gitu urusan akhirat mah harus berlomba-lomba terdepan. Urusan dunia baru kita mendahulukan orang lain, itu yang disebut isar. Wa dzalika yansha'u an quwwatil yakin, dan hal itu tumbuh dari kuatnya keyakinan, Pak, yakin ya akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Yang kedua wa tauhidil mahabbah, kokohnya kecintaan, Allah lebih dicintai dibandingkan apapun. Yang ketiga wasobri alal masyaqqah, dan sabar atas kesusahan. Kita mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, bisa jadi kita mendapatkan kesusahan, tapi kita sabar dan menikmati kesabaran tersebut. Wah ini udah terus tingkat tinggi ya Pak ya. Terakhir kita akan lihat kisah yang pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tercantum dalam kitab Sahih Al Bukhari. Diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ada seorang lelaki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menempuh jarak jauh, mendatangi Masjid Nabawi untuk menjadi santri Nabi. Namun pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh di antara sahabat mengutus ke rumah-rumah istri beliau. Artinya apa? Ini orang kelaparan, butuh makanan, lelah setelah menempuh jarak yang jauh. Diutuslah ke rumah istri-istri Nabi. Fakulna, maka mereka berkata, ma ma'ana illal ma'u, kami tidak punya apa-apa selain air. Tuh Pak, ini kondisi rumah Nabi, tidak punya apa-apa teh aslina Pak, kecuali hanya air.
Kan di rumah bapak mah tidak punya apa-apa, TBS ayah apa? Kantun ngisikan, telur ayah, kantun nyeplok ngadadar kan gitu. Muka kulkas segala ayah. Di rumah Nabi mah tidak punya apa-apa aslinya Pak, kecuali air. Itu Pak. Itu. Nah, maka Nabi SAW memberikan peluang kebaikan ini kepada yang lain. Dan ini Pak keadaan Nabi kita tercinta. Saat beliau bisa membantu, beliau yang terdepan. Ketika tidak mampu, beliau berikan peluang ini kepada yang lain. Beliau bersabda, man yadumu au yudifu hada, siapa yang bisa menjamu, bisa menolong orang ini karunya ite lapar. Maka menjawab seorang lelaki dari kaum Ansor, anak saya wahai Rasulullah. Orang tersebut adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Fantolaqo bihi ila imraatihi, lalu ia pergi dengan Abu Thalhah menuju rumahnya, ya, menemui istrinya. Faqala Abu Thalhah berkata kepada istrinya, akrimi doifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah olehmu. Ini tamu Rasulullah tuh Pak. Jadi pakai atas nama Rasul. Muliakanlah, sok jamuklah. Sumakolat, fakolat, maka istrinya berkata, ma indana illa qutus sibyani, kan kita tidak punya apa-apa kecuali sedikit makanan untuk malam ini dan untuk anak-anak kita. Jadi ini kejadiannya malam Pak. Biasa para sahabat bersama Nabi SAW di masjid setelah maghrib menunggu waktu sholat isya. Itu tidak punya apa-apa, apa menit ngobrol ya lah atau gitu. Faqala Abu Thalhah berkata, hayyi ta'amaki, sudah siapkan saja makanannya. Wa asbihi sirojaki, nyalakan lampunya. Wa nawimi sibyanaki, tidurkan anak-anak. Terus yang marurang kalimat parendek. Istrinya solehah, Pak, nurut. Wanita solehah Pak tidak akan mendukung kebaikan suami. Kadon parasia eta teh. Ai bapak ngagampilkeun cenah budak lapar. Kalau kadi parende. Ya moal bisa kulem atuh mah bisa bobo atuh si Dede kitu nya. Atuh teh kalau ka parasia Pak, tamuna teh atuh jantan isin banyak. Tah, tidak demikian keadaannya. Istrinya pun solehah, mendukung kebaikan suaminya. Terus ida aradu asyaan, ketika mereka hendak makan malam, maka istrinya menyiapkan makanannya. Wa asbahat sirojaha, menyalakan lampunya dan menidurkan anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya pun saroleh Pak, bisa dikondisikan. Atau mah lapar atau sebobo we ayeuna ke enjing we meser sangukonenya. Itu Pak bahasa orang mah. Kabayang Pak upami anakna teh soleh kadon curi atau teh ambek-ambekan. Tuh banyak di keluarga Pak, nya saroleh Pak ngadukung nya. Nah, ketika sudah siap makan Pak, sumakomat, kemudian istrinya berdiri. Kenapa tahu yang berdiri istri? Karena pakai tata nis Pak. Komat berarti istrinya. Kalau koma Abu Thalahnya. Jadi semua disiapkan oleh istri. Terus Abu Thalah naon damel atuh. Kan menemani tamu Pak. Piraku dikantunkeun. Istrinya ditugaskan sok siapkan makanan, nyalakan lampu, anak-anak tidurkan. Ayah Abu Thalahnya apa yang dikerjakan? Menemani tamu. Ini Pak memuliakan tamu teh kieu. Istrinya berdiri Pak, seolah-olah mau membetulkan lampu, padahal sengaja lampunya dipadamkan. Poek Pak, aduh geningan poek teh sawios cenah, tuangna kieu, teu masih katingali gitu Pak. Akhirnya tamunya makan, Abu Thalhah dan istrinya seakan-akan menemani tamunya makan, padahal tidak ada yang dimakan Pak. Ternyata lampunya sengaja dipadamkan agar tidak terlihat. Padahal mah tah aya nu dituang ku Abu Thalhah. Pamimpin mah pura-pura tangteng tongkong gitu Pak, sendok garpu.
Wah, ipa memuliakan tamu. Tamunya makan dengan lahap sampai kenyang. Kabayang Pak kalau jujur terus terang. Wios tuang, wios kami mah lapar gitu. Jika bapak malangkung lapar tibatan kami, kumaha Pak? Jika mau nikmat banyak tuang nanya. Pas bade ngahuap teh urang kayuna kieu calang. Abu Tohana kieu. Ya moal nikmat atuh Pak. Seakan-akan Abu Tohal dan istrinya ikut makan membersamai tamu itu. Jadi dipadamkan lampu tujuannya demikian. Sudah kenyang, tamunya kembali ke masjid. Kulemna apa di masjid Nabi, tidak menginap di rumah Abu Tolha. Fabata toyaini, maka keduanya tidur dalam keadaan lapar. Beres eta teh Pak, keduanya tidur dalam keadaan lapar. Falamma asbaha goda, maka ketika masuk waktu subuh Pak, biasa Abu Tolha ke masjid, bertemu lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, Dohikallahul lailata, Allah tertawa pada malam hari. Wah, ini luar biasa Pak. Bapak bisa membuat istri tersenyum dan tertawa, bahagia tidak Pak? Juga nuragu itu Pak, bahagia tidak? Membuat istri anak-anak tersenyum tertawa. Tepira Bapak meserkan emas 20 gram nikah atau gitu ya. Bapak tidak tepira meserkan murang kali martabak bolu. Wah, itu senangnya Pak. Kan kita lebih senang Pak lihat anggota keluarga kita senang Pak. Yang dibuat tertawa oleh Abu Tolha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabayang Pak. Ini kiasan. Jangan disamakan tertawanya Allah dengan makhluk. Maksudnya apa? Allah ridho terhadap apa yang dilakukan semalam oleh Abu Tolha dan istrinya. Bukan dusta, bukan sandiwara, tetapi benar-benar memuliakan tamu atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendahulukan orang lain padahal dirinya membutuhkan. Membiarkan makanannya dinikmati oleh orang yang belum pernah dikenal sebelumnya, sekalipun mereka semuanya dalam keadaan lapar. Wah Pak Yu, udah tingkat tinggi Pak Yu, level keimanan Pak. Allah tertawa, Allah ridho Pak. Au ajiba min fa'alikuma, atau Allah kagum takjub Pak terhadap kalian berdua Pak yang dilakukan pada malam hari tadi. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat itu Pak, sampai Allah cantumkan di surah Al-Hasyr ayat 9 dari apa yang dilakukan oleh Abu Tolha. Wa yuksiruna ala anfusihim. Wa yuksirun ini dari kata isar yang tadi Pak. Mereka mengutamakan orang lain, dalam hal ini kaum muhajirin, atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososoh, sekalipun mereka sangat membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Wa may yuqashuha nafsih, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah wallahu alam bisawab. Demikian jemaah, oleh-oleh dari Idul Adha, buah dari ibadah, semoga membekas berkelanjutan. Kita bisa menaikkan level ketakwaan, menguatkan kecintaan kepada Allah, menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan menjadi pribadi yang berjiwa kurban. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.